saya Ade Samrotul Aini dengan NIM 215520111468. Di sini saya akan presentasi mengenai review hasil wawancara dan kuesioner, peluang pengembangan IT dan pemanfaatan media sosial. Hal ini dilakukan untuk memenuhi salah satu penilaian mata kuliah Personal Development yang diampu oleh Bapak Jack Febrian Rusdi, STMT, PhD. Table of Content. Dalam Table of Content ini ada 5 tahapan. Yang pertama pendahuluan, kemudian pendekatan survei, yang ketiga ada hasil wawancara dan kuesioner, yang keempat potensi pengembangan IT, dan yang kelima itu pemanfaatan media sosial. Perkembangan teknologi informasi memainkan peran sentral dalam perubahan masyarakat modern. Teknologi adalah kombinasi dari alat, teknik, dan metode yang diterapkan dalam penciptaan barang atau jasa, serta dalam menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Seperti yang kita ketahui, bahwa teknologi di zaman sekarang ini sangatlah dibutuhkan sekali, dan dalam kehidupan sehari-hari pun kita selalu menggunakan teknologi. Pendekatan survei. Target responden yang diharapkan adalah perusahaan, organisasi, lembaga pendidikan, ataupun anggota dari instansi pemerintah. Kemudian, struktur dari kuesioner yang telah dilakukan terdiri dari identitas responden, kondisi dan kebutuhan saat ini, kemudian dilanjut sama pengembangan IT, penggunaan media sosial, kebutuhan pendampingan, dan yang terakhir umpan balik tambahan. Yang ketiga ini hasil wawancara dan kuesioner. Saya telah membuat tabel dari profil responden yang telah saya lakukan kepada 5 orang yang berkecimpung di bisnis dan institusi, yang bertempat ada di Pangandaran dan ada juga yang di Purwakarta. Dari survei yang telah dilakukan bahwa kekurangan infrastruktur dari responden 1 ini perangkat lunak dan koneksi internet. Kemudian dari responden kedua, koneksi internet. Dari responden ketiga, terkendala dari perangkat keras dan koneksi internet. Dari responden 4, kekurangan infrastrukturnya terdapat di perangkat lunak, dan lainnya itu improvement perbaikan sistem secara berkala dan perubahan untuk berkembang. Dan yang terakhir dari responden 5, dia kekurangan infrastruktur dari penyimpanan data. Kemudian software yang mendukung kegiatan dari kelima responden tersebut ada di sistem manajemen, kemudian aplikasi perkantoran seperti Word, Excel, PowerPoint,
Kemudian ada lagi di video editor seperti Power Director, KineMaster, PN, CapCut, dan lainnya. Kemudian ada di editing foto seperti PixArt, Lightroom, VS Code, dan yang lainnya juga. Dan ada juga yang menggunakan software desain grafis seperti Adobe Photoshop dan CorelDRAW dan aplikasi yang lainnya juga. Potensi pengembangan IT. Dari tabel berikut, bahwa prioritas yang sangat dibutuhkan itu terdapat di peningkatan infrastruktur IT dan juga ada di peningkatan keamanan informasi ataupun cyber security. Itu prioritas yang sangat dibutuhkan dari kelima responden ini yang paling tinggi. Yang kelima, pemanfaatan media sosial. Berikut aplikasi yang dipakai sama kelima responden ini. Ada TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Aktivitas yang dilakukan sama responden ini, sosialisasi program kegiatan, ada juga edukasi dan penyebaran informasi, layanan publik, kemudian rekrutmen karyawan, ada lagi promosi, ada juga layanan pelangganan, kemudian penjualan online, riset pasar, dan sosialisasi program. Tujuan utama penggunaan sosial media menurut mereka, promosi produk, yang kedua sarana informasi, yang ketiga mentransformasikan informasi, yang keempat sebagai edukasi, sosialisasi program dan kegiatan, dan yang terakhir itu sasaran target pasar. Manfaat yang dirasakan oleh entitas tersebut, ada informasi langsung tersampaikan, kemudian nilai value market bertambah, ada lagi penyampaian informasi lebih cepat dan membantu pemerintah dalam mewujudkan program-programnya, dan yang terakhir itu memperluas jangkauan pasar. Ini referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi kali ini. Mungkin cukup di sini, sampai ketemu lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.